Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 3 September 2022. Sabtu pertama di bulan September yang dikhususkan sebagai Sabtu para imam. Kita berdoa untuk para imam yang telah dipanggil Tuhan. Semoga mereka boleh mengalami kebahagiaan abadi di rumah Tuhan karena kerahiman Allah. Dan kita juga berdoa untuk semua imam agar mereka menjadi teladan dan perpanjangan berkat Allah bagi hidup umat beriman. Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Gregorius lahir pada tahun 540 di Roma dari kalangan keluarga bangsawan. Keluarga mereka adalah penganut agama Kristiani yang saleh. Sebagai anak bangsawan, Gregorius mendapat pendidikan yang terbaik. Ia dikenal sebagai anak yang sangat cerdas dan berprestasi. Bahkan dalam usianya yang masih sangat muda, ia telah diangkat menjadi prefektur atau wali kota di kota Roma. Ketika ayahnya meninggal, Gregorius syok, sangat sedih. Ia tersadarkan akan kefanaan hidup dunia ini. Gregorius lalu memutuskan untuk menjalani hidup religius. Ketika Paus wafat, Diakon Gregorius dipilih untuk menggantikannya. Ia menolak, namun semua orang hanya menginginkan Gregoriuslah yang menjadi Paus. Selama 14 tahun Gregorius memimpin gereja dengan gemilang. Walau kesehatannya tidak prima, namun Gregorius merupakan salah seorang paus terbesar dalam sejarah gereja. Ia banyak menulis buku dan juga Gregorius adalah seorang pengkhotbah yang ulung. Ia mengubah, mengumpulkan dan membukukan lagu-lagu liturgi yang hingga saat ini nyanyian liturgi tersebut masih lestari. Kita kenal dengan sebutan lagu-lagu Gregorian. Ia punya tagline bahwa dirinya adalah hamba dari segala hamba Allah. Servus Servorum Dei. Santo Gregorius wafat pada 12 Maret tahun 604. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan, sabda Tuhan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bangsa kita dijajah sampai 3,5 abad oleh Belanda. Maka banyak sekali kata serapan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda. Contoh, handuk itu dari bahasa Belanda. Karcis, kado, pulpen, kulkas, masih banyak lagi yang lainnya. Gang. Saya juga baru tahu kalau istilah letterlux
Ini juga termasuk dalam kosakata serapan. Letterless berarti hurufiah atau terpaku, kaku, rigid pada teks. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi karena murid-muridnya memetik bulir gandum, mengisarnya atau menggilingnya di tangan, lalu memakannya. Dan itu dilakukan pada hari Sabat. Sebagai penggiat hukum Sabat, orang-orang Farisi mencela Yesus dan berkata, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Kelompok konservatif ini memonopoli kebenaran hanya bagi mereka saja. Selalu merasa diri yang paling benar dan berada di atas yang lain. Mereka mudah sekali menghakimi yang lain karena mereka mengikuti hukum Taurat secara letterless atau hurufiah saja. Yesus mengisahkan pengalaman Raja Daud bersama dengan para pengikutnya. Ketika mereka kelaparan, mereka masuk ke dalam bait Allah, mengambil roti sajian yang hanya seharusnya boleh dimakan oleh para imam saja. Mereka mengenyangkan diri dengan roti sajian itu, sebab Daud sebagai raja berada di atas hukum. Dan tujuan dari hukum adalah untuk menyejahterakan atau menyelamatkan. Apalagi Yesus, dialah kegenapan hukum Taurat. Dialah raja dari atas segala raja. Maka Yesus adalah Tuhan atas hukum Sabat, dan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan kita. Yesus melalui hukum kasih yang diperkenalkannya hendak membuka pikiran-pikiran picik dan konservatif dari mereka yang hanya mau benar sendiri, bahwa hukum Taurat seharusnya memerdekakan orang, bukan memenjarakan orang. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, ada istilah dalam bahasa Latin yang mengatakan salus animarum suprema lex, yang berarti keselamatan jiwa-jiwa harus selalu menjadi hukum yang tertinggi. Hukum jangan menjadi seperti pagar makan tanaman. Hukum bukan digunakan untuk menghakimi dan memenjarakan orang. Hukum dibuat supaya orang merdeka dan menjadi sejahtera. Jadi, janganlah hukum itu tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy weekend.